Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Sofwatul Tafsir, melanjutkan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu kita akan memasuki ayat yang ke-187 ya, daripada surah Al-Baqarah, ya, ayat 187 halaman 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum. Ay ubiha lakum ayyuhas shaimuna ghishyan nisaa fi layali as-shawm. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Qala Ibnu Abbas, hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ay tahunuha bimuqarafatil jima' lailatas siyam, wa kana hadha muhriman fi sadril Islam thumma nusikha. Ruwiya al-Bukhari anil Barra radhiyallahu anhu qala lamma nazala shaum Ramadan kanu la yuqarribuna an-nisaa Ramadan kullahu wa kana rijalun yakhununa anfusahum fa anzalallahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum al-ayah fataba alaikum wa afa ankum ay faqabbala sawbatukum wa afa ankum lamma fa'altumuhu qabla an-nasr fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum ay jami'uhunna fi layali as-sawm watlubu bi nikahihinna al-walad wa la tubashiruhunna li qada'i ash-shahawat faqad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay kulu washrabu ila tulu'il fajri thumma atimmu siyama ila al-lail wallahu a'lam bissawab. Pada ayat yang ke-187 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang adanya kebolehan, ya, melakukan sesuatu yang sebelumnya, yaitu pada waktu siang hari di bulan suci Ramadan, ya, itu sesuatu yang dilarang bahkan diharamkan, ya. Namun pada malam hari daripada bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bolehnya melakukan sesuatu tersebut, ya. Apa Allah jelaskan di sini? Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas shiyam." Ya, dihalalkan bagi kamu lailatas shiyam, ya, di waktu malam daripada bulan suci Ramadan, artinya setelah kita berbuka. Ya, jadi kan hitungan malam itu dimulai sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari, ya, min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri, ya, sampai terbenamnya matahari, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari kembali, ya. Jadi ketika kita berada di bulan suci Ramadan, ya, Allah jelaskan dibolehkannya pada malam hari itu ngapain? Ar-rafasu ila nisaikum. Ya, ar-rafas di sini artinya, ya, melakukan hubungan, ya, ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Ya, nisa di sini bukan perempuan-perempuan, artinya adalah azwaj, ya, istri atau zaujah. Jangan diartikan nisa ini perempuan mana aja. Ya, jangan salah dipahami. Ya, di sini kan artinya nisa artinya perempuan, berarti perempuan mana aja? Bukan. Ya, tapi yang dimaksud nisa di sini adalah siapa? Istri-istri kita. Ya, yang tentunya setelah kita melakukan apa? Pernikahan ataupun nikah. Ya. Di sini Syekh Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, ya, ai ubihalakum, ya, yaitu dibolehkannya bagi kamu ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa. Ya, as-shaim artinya orangnya ini adalah orang, ya, merupakan isim apa? Isim fa'il, ya, si pelaku. Pelaku itu dalam bahasa Arab namanya fa'il, ya, as-shaim. Shaimun jadi, ya, orang-orang yang berpuasa. Shaimun satu orang, shaimani dua orang. As-shaimuna berarti orang-orang yang berpuasa, ya. Ghishyan nisa fi layali as-shaum, ya, diperbolehkannya bagi kalian itu untuk menggauli, ya, istri kalian itu fi layali as-shaum, ya, di waktu malam daripada bulan suci Ramadan. Ya, ingat waktunya ini adalah apa? Malam, ya, setelah kita berbuka. Sampai kapan tadi? Sampai, ya, tulu'i al-fajri, terbit kembali matahari, atau sampai kapan? Datang waktu subuh, ya, gitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, hunna libasun. Mereka itu siapa? Istri-istri ataupun perempuan-perempuan yang menjadi istri kamu itu adalah libasul lakum, merupakan pakaian bagi kamu. Ya, wa antum libasul lahun, dan kalian juga, kata Allah, libasul lahun, merupakan pakaian bagi mereka, bagi istri-istri kamu. Ya, jadi istri kita adalah pakaian buat kita, ya, kita juga menjadi pakaian buat istri kita. Ya, jadi sama-sama pakaian. Yang namanya pakaian kan bisa dipakai, ya kan? Gitu. Qala Ibnu Abbas, ya, berkata Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, hunna sakanun lakum. Ya, mereka istri-istri ataupun perempuan-perempuan itu sakanun lakum. Ya, sebagai apa? Sakan. Apa sih sakan itu? Sakan itu artinya tempat. Ya, sebagai tempat bagi kalian. Ya, wa antum sakanun lahun. Ya, dan kamu juga wahai para suami, ya, menjadi tempat bagi mereka. Ya, tempat maksudnya, ya, tempat untuk berlindung, ya, tempat untuk mendapatkan kedamaian ataupun ketenangan,
ya sebagai seorang suami tentunya mampu melindungi istri, begitu juga istri mampu menjaga kehormatan siapanya, kehormatan suaminya, ya. Nah, kalau ini dijadikan sebagai suatu pakaian, ya, timbal balik, ya, istri pakaian suami, suami juga pakaian istri, ya, berarti apa? Kedua-duanya harus bisa menjaga, ya, kedua-duanya harus bisa apa? Menghargai dan menghormati, ya, status seorang istri ataupun status sebagai seorang suami, ya, karena kan yang namanya seorang istri biar bagaimana juga, ya, ketaatannya beliau kepada seorang suami itu merupakan suatu kewajiban, ya. Jadi perempuan setelah dia menikah itu, ya, kewajiban yang lebih ditaati adalah kepada siapa? Kepada suaminya, ya, kepada suami. Tapi sebaliknya yang namanya seorang laki meskipun dia sudah menikah, ya, ketaatan kepada kedua orang tua juga harus lebih diutamakan, ya. Jangan lantas ketika seorang laki-laki dia menikah kebalik, ya, dia lebih justru sayang kepada siapa? Kepada istrinya ketimbang kepada siapa? Kepada orang tuanya, ya. Biar bagaimana juga yang namanya laki-laki itu, ya, kecintaannya, penghormatannya kepada seorang orang tua itu nggak akan terlepas, ya, nggak akan putus untuk diapain, dihormati, bahkan lebih dihormati setelah seorang laki-laki itu menikah dengan seorang wanita, ya. Tapi sebaliknya kan perempuan tidak demikian, ya. Ketika seorang wanita atau perempuan sudah menikah, maka tanggung jawabnya itu berpindah kepada siapa? Kepada seorang suami, ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, ya, seorang wanita itu, ya, kalau untuk masuk surga itu gampang, ya, gampang seorang wanita itu masuk surga, ya. Di antara syaratnya apa itu? Ya, taat zaujaha, dia harus apa? Taat kepada siapa? Kepada suaminya. Artinya taat di sini adalah taat dalam suatu kebaikan, ya. Jangan lantas mentang-mentang kita bilang kewajiban seorang istri taat kepada suami, apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruh oleh istri suami, ya, dalam bentuk kemaksiatan kita wajib turuti, tidak, ya. Ini artinya dalam apa? Dalam hal, ya, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW itu yang harus dilaksanakan oleh seorang istri, ya. Jangankan istri, ya, orang tua aja ketika mengajarkan kita, ya, ataupun menyuruh kita untuk berbuat maksiat, kita nggak wajib taat, ya. Tuh yang dalam Al-Quran Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an, ya, fala tuti'huma, ya. Apabila kedua orang tuamu atau salah satu orang tuamu, ya, memerintahkan kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu kamu taati, kamu ikuti perintah keduanya. Tapi ingat, Allah bilang wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, ya, pergauli, ya, hargai, hormati kedua orang tua kita itu di dunia secara apa? Secara ma'ruf, secara benar. Artinya, ya, ketika kita ya, ada orang tua mungkin kita Islam, orang tua kita kafir, ya, itu kewajiban untuk menghormati harus ada juga, tidak akan hilang, ya, itu. Tapi kalau kita disuruh untuk berpindah kepada agama, ya, selain Islam, kita jangan mau nurutin, ya, karena itu adalah hubungannya dengan akidah, ya, itu. Dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya, la ta'ata, janganlah kalian taat, ya, janganlah kalian patuh, ya, li makhluqin, kepada seorang makhluk siapa aja, ya, entah itu orang tua kita, seorang suami ataupun dia istri kita, seorang istri ataupun dia suaminya, ya, itu kepada untuk apa? Fi maksiatil khaliq, untuk apa? Ya, berbuat maksiat kepada Allah jangan kita taatin, ya. Orang tua aja enggak, apalagi sekedar istri, apalagi sekedar suami, apalagi sekedar seorang atasan kita,
Ya, kalau diajarkan ataupun diperintahkan untuk kita berbuat syirik kepada Allah, jangan sampai kita mau mengikuti. Ya, gitu. Baik. Alimallahu, ya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya, alimallahu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu. Ya, apa yang Allah tahu? Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian wahai manusia, ya, khususnya para suami, tidak mampu untuk menahan keinginan diri kamu. Ya, artinya hasrat yang timbul, ya, keinginan yang timbul, syahwat yang timbul saat kita sedang melaksanakan puasa itu biasanya lebih tinggi ketimbang kita lagi nggak puasa. Ya, kenapa? Karena di situ memang akan ada cobaan-cobaan, ya, akan timbul ujian-ujian, ya, yang menguji kita sebagai seorang suami ataupun yang menguji seorang istri, ya, itu biasanya ada aja. Ya, saat kita sedang melaksanakan puasa di siang hari. Ya, makanya Allah katakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya, Allah tahu, ya, bahwasanya kalian itu tidak mampu untuk apa? Menahan, ya, nafsu ataupun hasrat yang ada dalam diri kalian sendiri. Aitahunaha bimuqarafatil jima' lailatas siyam, ya, yaitu, ya, apa? Ya, menahan, ya, bimuqarabah al-jima' untuk melakukan hubungan intim, ya, lailatus siyam, di malam hari daripada bulan suci Ramadan. Wa kana hadza muharraman fi sadril Islam. Yang dahulunya itu, ya, yang namanya Ramadan itu, jadi meskipun waktu malam juga diharamkan untuk berhubungan dengan siapa? Suami istri. Ya, jadi bukan siang aja. Sebelumnya ayatnya adalah apa? Ya, baik siang ataupun malam tidak boleh seorang suami ataupun seorang istri melakukan hubungan intim. Tuh, awalnya, ya, awalnya sebelum turun ayat yang ini, ya. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum, ya, dan ada sebagian laki-laki itu apa? Yakhununa anfusahum, ya, mereka apa? Tidak mampu untuk menahan, ya, hasrat apa tuh, ya, syahwat mereka itu. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan ayat ini, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, ya. Jadi asbabun nuzulnya adalah ketika itu, ya, ada seorang, ya, laki-laki yang memang mereka itu nggak bisa nahan, ya, nggak bisa apa itu, ya, mampu untuk mengendalikan nafsunya, ya. Kenapa? Masa sih di bulan di bulan puasa atau bulan suci Ramadan siang nggak boleh, malam juga nggak boleh, gitu kan? Ya, makanya Allah turunkan ayat ini. Ya, bahkan dalam riwayat asbabul wurud hadis juga ada, ya, seorang laki-laki yang dia secara terang-terangan ngaku kepada Rasulullah SAW, ya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ya, tadi siang saya melakukan hubungan intim, ya, itu maksudnya apa? Ya, hubungan intim, ya, seperti layaknya seorang suami istri, ya, ya udah, karena dia ngaku i'tiraf, ya, Nabi suruh untuk ngapain? Ya, kena yang namanya apa tuh? Apa kalau dia melakukan hubungan? Kifarat, ya, kena kafarah. Kafarahnya itu berapa? Ya, syahraini mutatabi'in, ya, puasa dia 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau dia nggak bisa, ya, nanti ayat yang lain mengatakan dia bisa apa? Memberi makan apa? Orang miskin. Ya, itu. Nah, itu kalau dia nggak mampu untuk melakukan puasa, ya, 2 bulan secara berturut-turut, ya. Jadi awalnya dalam, ya, sebelum Islam datang itu, ya, orang-orang melakukan ibadah puasa di Ramadan itu siang dan malam nggak boleh melakukan hubungan intim antara suami dan istrinya. Maka Allah turunkan ayat ini, ya. Gitu.
fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Ya. Nah, karena memang ketika itu ya ayatnya belum dinasikh atau belum diganti ya atau dihilangkan, maka Allah katakan fataba 'alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Ya, meskipun ya waktu itu kamu melakukan hubungan istri kamu ya karena memang belum ada ayatnya ya, enggak apa-apa, Allah terima taubatnya. Wa'afa ankum, bahkan Allah juga apa? Memaafkan kalian. Ya, kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan itu berarti apa? Langsung Allah maafin. Ya, memang ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman itu ya, innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ya, sesungguhnya ya taubat itu ya Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat itu kepada siapa? Alladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, orang-orang yang melakukan kesalahan lantaran karena apa? Bijahalah, karena dia tidak tahu ya, enggak tahu tentang hukumnya. Tapi kalau dia tahu tentang hukumnya, maka dia melakukan suatu dosa, dia melakukan suatu maksiat, ya taubatnya itu ya harus memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus menyesal, dia harus berjanji, dan dia harus apa? Beretikat tidak akan kembali lagi untuk melakukan apa? Perbuatan atau mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ya, tapi kalau orang yang memang nggak tahu, ya nggak tahu dalam arti bukan nggak tahu karena di orang-orang nggak tahu, tapi memang benar-benar nggak tahu, ya dia melakukan kesalahan, Allah ampuni dosanya langsung, ya bahkan Allah terima taubatnya secara langsung, ya. Ai faqabbala taubatukum, ya yaitu Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan memberikan maaf kepada kalian, lima fa'altumuhu qabla naskhi, ya terhadap apa-apa yang kalian lakukan sebelum dihapus ayatnya atau sebelum diganti ayatnya, ya. Makanya Allah katakan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kata Allah bashiruhunna, silahkan kalian melakukan hubungan intim dengan istri-istri kamu. Kapan? Di waktu malam daripada bulan suci Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah oleh kalian apa-apa yang telah dituliskan Allah untuk kalian. Apa maksudnya cari? Ya, kok hubungannya? Ya, hubungan intim antara suami istri cari karunia Allah. Ya, maksudnya silahkan kamu minta keturunan di situ. Ya, silahkan kamu memohon keturunan anak yang soleh dan solehah. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena memang ayat tersebut sudah dinasakh, sudah diganti atau sudah dihapus dengan ayat yang baru ini, yaitu fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu ya lahum, ay jami'uhunna fi layali as-sawm, ya jami'uhunna, gaulah mereka, ya gaulah mereka yaitu istri-istri kalian fi layali as-sawm, pada waktu malam di bulan suci Ramadan. Ingat, di waktu malam ya daripada bulan suci Ramadan. Watlubu binikahihinna al-walad, ya bahkan ya yang suruh apa? Wabtaghu maksudnya adalah watlubu, ya memohon, meminta, ya binikahihinna, dengan kalian menikahi mereka, al-walad, ya diberikan keturunan, ya diberikan anak, ya karena salah satu tujuan kalian menikah adalah apa? Mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Ya, jadi tujuan pernikahan salah satunya adalah mendapatkan keturunan. Bahkan tidak sedikit, meskipun demikian banyak orang yang sudah menikah, ya mereka nggak punya keturunan. Bukan berarti Allah nggak ngasih, bukan. Ya, di situ berarti ada sesuatu yang apa ya? Yang Allah rahasiakan. Ya, ada orang ya 5 tahun belum punya anak, tahu di usia yang ke-6 baru punya anak. Bahkan ada yang 10 tahun baru punya anak, ya. Tahu-tahu apa? Ya, udah usia yang ke 11 tahun pernikahan baru Allah karuniakan anak. Disitulah rahasia yang memang kita nggak tahu apa di balik rahasia Allah itu,
tasawwuni, jangan kalian menggauli istri-istri kalian. Liqadha'i syahwat, faqat sekedar hanya untuk memuaskan nafsu saja. Ya, jadi ketika kita melakukan hubungan, ya, kata Syekh Ali As-Sabuni, ya, apa itu? Minta, cari, ya, kepada Allah apa? Keturunan, ya, minta doa, ini kan sering kita baca, ya, apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu bukan hanya sekedar kita untuk memuaskan syahwat kita saja, ya, akan tetapi dalam rangka untuk kita memohon ataupun meminta agar kita diberikan atau dikaruniakan keturunan anak yang soleh dan juga yang solehah, ya, gitu. Wa kulu washrabu, ya, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas, ya, bagi kamu al khayt, benang, ya, putih, minal khaytil aswadi minal fajar, ya, nampak benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar, ya. Itu ini ibaratnya adalah merupakan suatu ungkapan yang dikatakan adalah majas, ya. Jadi waktu malam itu dikatakan khaytul abyad, ya, itu. Kemudian waktu siang dikatakan apa? Khaytul aswad, ya, gitu. Aykulu washrabu, makan dan minumlah, ila tulu'il fajri, sampai datangnya waktu fajar, ya. Memang kita kalau lagi puasa kan, Mbak, ya, kita mulai makan paling pas waktu berbukaan gitu, ya. Nggak mungkin di semua jam yang ada di waktu malam kita pakai untuk makan minum sampai datangnya sahur, nggak mungkin, ya, karena kita perlu juga apa, istirahat untuk tidur, ya. Memang banyakkan kita untuk berpuasanya, ya, makanya sering anak-anak suka keluar ungkapan, ya kok waktu makan dikit banget, ya kan, dari jam 6 taruh jam 10 selesai. Kenapa? Ya lu tidur, suruh tidur. Kalau nggak makan terus nggak apa-apa, ya, karena kita perlu apa, istirahat, ya. Nggak seperti kita puasa 13 jam nahan puasa itu nggak makan nggak minum, ya. Nah kalau kita makan terus selama 13 jam, kira-kira bisa nggak? Kan nggak mungkin, nggak bisa, ya, nggak mungkin itu kita bisa, karena keterbatasan, ya, daya tampung lambung kita juga untuk menerima makanan atau minuman itu nggak mungkin melebihi kapasitas yang ada dalam lambung kita, ya. Sementara kita puasa 13 jam, nggak mungkin selama 13 jam juga kita harus makan terus, nggak mungkin. Paling kita banyak makan minum itu, ya, 1 jam atau 2 jam lah, selebihnya kita ngapain? Istirahat, ya. Itu memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Summa atimus syiyam ilal lail, ya, setelah kamu makan dan minum, ya, sampai terbitnya waktu fajar, ya, Allah firmankan, kemudian sempurnakanlah puasanya lagi ilal lail, sampai datang waktu malam. Ini putar gitu aja, Pak, ya. Kita siang puasa, ya, makan minum sampai terbit fajar, ya. Setelah itu fajar puasa lagi, malam kita, itulah namanya roda putaran dunia seperti itu, ya. Dalam 24 jam itu, ya, itulah, ya, kita sudah diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa, ya. Ai amsiku anit ta'ami wasyarabi wan nikahi ila ghurubisy syamsi, ya, tahanlah oleh kalian, ya, apa yang diperintahkan atau disuruh kita untuk menahan anit ta'am, ya, dari mengkonsumsi makanan, wasyarab, dan juga mengkonsumsi minuman, ya, wan nikah, ya, dan juga ngapain? Maksud nikah di sini adalah apa? Apa nikah sini maksudnya? Nikah sini adalah al-jima, yaitu melakukan hubungan intim. Kalau nikah lagi puasa boleh nggak? Akad nikah lagi puasa boleh nggak? Hah? Orang lagi puasa lagi perempuan, itu melakukan akad nikah boleh nggak? Hah? Boleh. Itu kenapa? Ya, nggak ada larangan lagi puasa nikah. Yang penting hubungan itu yang nggak boleh. Ya, kalau nikahnya boleh, nggak ada yang membatalkan puasa nikah, nggak ada, ya, kecuali kalau kita lagi ihram haji ataupun ihram umroh,
nggak boleh nikah dan nggak boleh menikahi. Ya, tapi kalau lagi puasa orang nikah boleh nggak? Boleh. Ya, nggak ada larangan kita nikah saat lagi puasa, asalkan jangan melakukan hubungan intimnya, itu yang nggak boleh. Ya, atau ya jalan-jalan yang akan ya timbulnya syahwat, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada sekedar nikah nggak apa-apa, tapi jarang terjadi. Ya, orang lagi puasa Ramadan nikah ada nggak? Jarang. Ya, biasanya orang kalau nikah itu di bulan apa itu? Bulan Rawah, masih kalau bulan apa itu? Sya'ban ya, Rajab ya. Kalau di bulan-bulan itu sebelum datang di bulan suci Ramadan itu enggak apa-apa ya. Wala tubashiruhunna ya, dan janganlah kalian, kata Allah, wahai para suami, tubashiruhunna, menggauli istri-istri kalian, wa antum aqifuna fil masajid ya, saat kamu sedang melaksanakan iktikaf di dalam masjid ya. Masa orang lagi iktikaf ya ngapain ngelakuin hubungan intim, kan nggak mungkin ya. Yang namanya iktikaf itu adalah apa? Ibadah secara khusus ya. Memang sih suami istri kan menggauli istrinya ya, itu juga ibadah, tapi bukan tempatnya di masjid saat kita sedang melaksanakan apa? Iktikaf ya. Karena iktikaf itu secara khusus adalah kita berdiam di masjid dengan kita ngapain? Zikir ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, ataupun kita bertadabbur, itu namanya iktikaf. Makanya Allah larang, meskipun kamu waktu malam di bulan suci Ramadan, tapi kamu lagi berada di masjid sedang iktikaf, tak boleh kalian menggauli istri-istri kalian ya, karena digariskan oleh Allah, wa antum aqifuna fil masajid ya. Tuh, wala tubashiruhunna, wahai suami-suami, jangan engkau menggauli istri-istri kalian, wa antum aqifuna fil masajid ya. Ai la taqrabuhunna lailan aw naharan ya, jangan kalian mendekati mereka atau mendekati istri-istri kalian lailan aw naharan, baik di waktu malam ataupun waktu siang, ma kuntum mu'takifina fil masajid, selama kalian sedang melakukan iktikaf di dalam masjid ya. Jadi kalau iktikaf udah iktikaf aja, yang ngelakuin yang lain ya kan, itu boleh ya. Lagi kalau kita iktikaf ya bareng sama suami istri nggak beres. Yuk iktikaf ini di masjid, laki ini iktikaf ya, nggak mungkin itu, jangan. Yang ada juga nanti bukan iktikaf jadi iktikaf ya, itu jangan. Tilka hududullah ya, itulah merupakan ya hudud ya, aturan-aturan Allah atau batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Ai tilka awamirullah, itu adalah merupakan perintah-perintah Allah. Wa zawahiruhu wa ahkamuhu ya, dan sesuatu yang dilarang dan juga hukum-hukum yang ada. Allati syara'allahu lakum fala tukhalifuha, yang telah diatur untuk kalian, kata Allah, fala tukhalifuha, maka janganlah kalian melanggar hukum-hukum Allah tersebut ya. Itu kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, yang demikian itu ya merupakan Allah jelaskan ya, merupakan tanda penjelas bagi ayat-ayat ya, tanda-tanda Allah lin-nasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa, agar mereka bertakwa, ayyattaquna al-ma'alim, yaitu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita menggauli istri kita awalnya boleh kan? Boleh ya, siang malam boleh kan? Boleh. Tapi kalau bulan suci Ramadan siang hari hukumnya haram, tapi kalau malam boleh ya. Tadi ini kalau bukan di luar apa, bukan di bulan suci Ramadan, kapan aja boleh. Kenapa? Karena mereka itu adalah apa? Pakaian kita ya, gitu. Nah, kita juga pakaian mereka ya, kita namanya pakaian kapan aja boleh kita pakai, tapi karena ada ilah ataupun sebab yang menyebabkan kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita lagi melaksanakan ibadah puasa, makanya bukan hanya nggak boleh, tapi haram kita melakukan hubungan intim meskipun mereka adalah istri kita,
di siang hari daripada bulan suci Ramadan ya. Nah, selesailah ayat yang 187 ya. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan membaca tentang al-balaghah, rahasia keindahan ya bahasa yang ada dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita baca dari ayat 183 sampai dengan 187